Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang status setiap orang, untuk kita tahu status diri kita dan apa tugas kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini yang kita bacakan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang asal muasal kita. Apa tujuan kita hidup di dunia ini dan kenapa kita berada di dunia sekarang ini. Karena kita tidaklah hidup di dunia sia-sia. Kita tidak diciptakan Allah begitu saja hanya untuk makan dan minum, hanya untuk bersenang-senang, tetapi memiliki tujuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dan Allah beritahukan tentang status setiap orang yang ada di muka bumi ini. Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata, kalau diartikan katanya apakah telah datang, apakah ada suatu masa, sepertinya pertanyaan. Tetapi di sini Allah nggak bertanya. Su'alun bima'nal iqrar. Pertanyaan, tetapi maksudnya al-iqrar wal ikhbar. Memberitahukan kepada kita, hal ata 'alal insani hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura. Artinya, kalian wahai manusia, dulu belum ada apa-apa. Kalian belum disebut. Kalian itu sesuatu yang tidak ada. Minal adam. Tidak ada kitanya. Yang ada hanyalah Allah, al-wajibul wujud, yang maha tunggal, maha satu, yang tidak ada awal untuk keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita, tadinya kita nggak ada. Hal ata 'alal insani hiyyun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Terus kita dari mana didatangkan? Inna khalaqnal insana min nutfatin. Allah jadikan kita para golongan manusia yang ada semua sekarang ini. Ada yang bisa bangun, ada yang bisa bikin rumah, ada yang bisa bikin teknologi, ada yang bisa bikin ini dan itu. Hakikatnya dari mana mereka datang? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kami ciptakan mereka manusia dari nutfah, setetes air mani. Air, cairan yang dianggap hina oleh orang. Kalau keluar begitu saja dianggap hina, menjijikkan. Itu asal muasalnya kita. Tetapi manusia ketika sudah datang, sudah besar, sudah dewasa, bisa melakukan ini dan itu, sombong, merasa hebat, merasa mampu, merasa punya, merasa bisa, sehingga dia menindas, sehingga dia lupa status diri sebagai hamba Allah. Dia lupa bahwa dia adalah manusia yang terbuat dari nutfah, tadinya dari setetes cairan yang dianggap hina. Nabtali, kami jadikan dia, kami berikan dia sesuatu yang membuat dia bisa hidup. Faja'alnahu, siapa yang menjadikannya? Faja'alnahu, kami jadikan dia sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat. Coba lihat di muka bumi ini, siapapun yang sombong, siapapun yang berbangga diri, kalau seandainya Allah tidak kasih sama' wala basar, tidak dikasih pendengaran, tidak mengasih penglihatan, jadi apa dia? Coba, manusia sombongnya kayak apa? Oh, saya punya ini, saya bisa begini, dan saya penguasa, saya ini. Coba kalau seandainya dia diciptakan oleh Allah tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, jadi apa dia? Nggak bisa jadi apa-apa. Ya, bahkan nggak bisa hidup normal seperti orang. Tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, nggak ada apa-apanya ini orang. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dicabut salah satunya, dianggap cacat dan kurang. Serba keterbatasan.
Tuh lihat manusia yang lupa akan status dirinya menjadi sombong, menjadi lupa diri, menjadi berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Asal muasalnya lupa akan status dirinya sebagai makhluk Allah, sebagai hambanya Allah. Karena itu suatu ungkapan ahli tasawuf, mereka dalam masyhur ucapan mereka mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa orang yang mengenali, mengetahui dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Kalau dipikir-pikir ini omongan kayaknya nggak nyambung. Apa urusannya? Saya kenal kepada diri saya, jadi saya kenal Tuhan saya. Kan agak aneh. Iya, tapi hakikatnya begitu. Ketika engkau tahu status dirimu sebagai hamba Allah, lemah, tidak memiliki apa-apa. Kalau nggak makan sehari, jalannya udah miring. Kalau 2 hari, nggak bisa jalan. 3 hari, bisa-bisa mati. Itu tuh manusia. Berarti engkau adalah dhaif, lemah. Statusmu adalah lemah, tidak memiliki apa-apa. Engkau tidak bisa apa-apa. Kalau engkau makan, seandainya makanan tersebut tersangkut di lehermu dan di tenggorokanmu, mau ngapain? Tidak bisa apa-apa. Kalau seandainya Allah berhentikan yang namanya oksigen yang kita hirup setiap hari dengan gampangnya, 10 menit aja dicabut oleh Allah. Mau cari oksigen di mana? Rumah sakit. Belum nyampe udah mati. Belum jalan udah mati. 10 menit aja Allah berhentikan. Tuh manusia yang sombong. Tuh orang yang congkak. Dikasih oksigen oleh Allah setiap hari gratis. Lupa dirinya, statusnya nggak tahu dia sebagai hamba Allah. Engkau hamba yang lemah. Engkau tidak punya apa-apa. Ketika engkau sadar, ketika engkau tahu sebagai hamba Allah yang lemah, kemudian engkau tunduk kepada kebesaran Allah, taat kepada Allah, engkau akan dimuliakan dan diangkat oleh Allah. Tetapi ketika engkau lupa akan status dirimu, kata Allah SWT, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah sehingga mereka lupa akan status diri mereka sebagai hamba Allah. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Lupa kepada Allah bahaya. Rasakan, kata Allah dalam firman-Nya dalam surat As-Sajdah disebutkan, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Rasakan sebagaimana kalian lupa, tidak mau ingat, tidak mau tahu statusnya, dari mana kabarnya, tujuan hidup mau apa, nggak tahu. Kalian lupa, melupakan. Kata Allah, kami melupakan kalian. Kalau sudah Allah yang melupakan, mau kemana? Padahal Allah tidak pernah lupa. Allah tidak mungkin lupa. Tetapi maksudnya apa ketika Allah mengatakan inna nasinakum, kami melupakan kalian? Artinya apa? Bakal disiksa oleh Allah dan Allah tidak peduli dengan hambanya. Tidak dipedulikan, dia mau teriak, mau bicara, ya, mau berteriak-teriak di dalam neraka jahanam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1000 tahun, tidak peduli. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan inna nasinakum. Itu semua berawal dari mana? Kita lupa akan status diri kita. Siapa kita? Dan dari mana asalnya kita? Kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, hamba Allah yang serba kekurangan dalam segala hal. Tetapi manusia ketika diberikan oleh Allah sedikit kelapangan, sedikit banget daripada kemudahan, lupa diri. Diberi sedikit kekuatan, diberi sedikit kekuasaan, lupa diri, sampai-sampai sebagian dari mereka mau dan berani lancang mengaku sebagai Tuhan. Seperti yang dicontohkan dan Allah gambarkan kepada musuhnya Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Dia mengatakan apa? Waqala ana rabbukumul a'la. Saya ada Tuhan kalian yang paling tinggi. Tuhan? Ke kamar mandi? Gimana? Tuhan gak makan 3 hari kelaparan. Tuhan apaan?
tapi lupa diri dia. Kenapa? Karena sedikit diberi kemampuan oleh Allah, kirain dia yang bisa berkuasa. Sedikit diberi kelebihan oleh Allah, lupa akan dirinya, bahwa dia dulu pernah jadi orok, pernah jadi bayi, pernah kencing di celananya, pernah buang air di celananya, pernah jatuh, gak bisa berdiri, gak bisa jalan. Lupa itu semua. Kenapa? Karena merasa dirinya sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Iqra yang kita baca apa? Innal insana la yatgha. Kenapa yatgha? Ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu yatgha. Yatgha itu artinya lupa status, lupa diri, berlebihan dalam segala hal. Lupa dirinya, ngirain sesuatu. Kenapa? Karena ada wahmun khata'. Apa? An ra'ahu istaghna. Dia ngerasa bahwa dia sudah bisa sendiri, mampu sendiri, kuat sendiri, punya kehebatan sendiri. Ketika dia lupa status dirinya, melenceng, keluar dari jalan yang benar, tidak berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk kita kembali kepada suatu pernyataan, man nahnu walimada khuliqna wa ila aina sanadhab. Suatu ungkapan, kita ini siapa? Sebenarnya kita ini siapa? Dan kita ini kenapa di sini? Di muka bumi ini mau apa? Apakah kita mau lahir di dunia, mau makan, minum, punya anak, menikah, punya anak, melihara anak, kemudian anaknya jadi gede? Itu begitu? Yakin itu tujuan kita hidup di dunia? Begitu? Allah ciptakan kita secara khusus sebagai umat manusia, beda dengan makhluk yang lain, beda dengan hewan yang lain. Hewan nggak ngerti apa-apa. Hewan nggak dikasih akal, tapi sekedar akalnya dia aja untuk bisa dia hidup dengan kehidupannya. Tapi manusia diberikan kelebihan oleh Allah. Kira-kira apakah kita sia-sia hidup di dunia begini saja? Tidak, demi Allah. Pertama, sadari dulu statusnya. Kita ini siapa? Hamba Allah.